Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masih dalam rangkaian kajian Yuk Ngaji dan tema kita masih sekitar keutamaan melakukan ibadah yang tentunya mendapat pahala yang maksimal dari Allah SWT. Kadangkala kita melakukan ibadah tapi tidak mendapat keutamaannya. Nah, ini kita sharing hari ini tentang bagaimana ibadah kita yang kita lakukan, kita mendapat keutamaannya. Jadi selain juga mendapat pahala dari ritual kita, dari ibadah kita, tapi juga ada pahala tambahannya. Ya, itu disebut pahala keutamaan. Nah, kita bisa tahu, bisa mendapatkan pahala keutamaan ibadah itu manakala kita tahu cara mengaplikasikannya. Jika kajian sebelumnya saya menyampaikan tentang disegerakannya membatalkan puasa manakala kita mendengar suara azan, maka sekarang kita bicara tentang keutamaan sahur dan mengakhirkannya. Justru ketika ibadah sahur, ketika kita akan makan sahur, sebaiknya diakhirkan. Kalau andai kata subuh hari ini ada 4:30, maka kalau kita sahurnya di jam 3, maka itu bisa dikatakan, bisa dikategorikan, jika melihat hadis ini, kita tidak mendapat keutamaannya. Tapi bukan berarti bahwa ibadah puasa kita tidak sah, tidak sama sekali, atau mengurangi misalnya nilai ibadah, tidak. Cuman kita tidak mendapat keutamaannya atau pahala keutamaannya. Salah satu hadis yang meriwayatkan tentang dianjurkannya kita bersahur dan mengakhirkan waktu sahur. Karena kita juga sering ya melihat atau mengalami teman kita di lingkungan kita, karena masih kuat kita tidak bersahur, malas gitu ya. Jadi pas bangun itu pas sholat subuh, jadi kita tidak sama sekali tidak sahur, dan itu tidak dianjurkan karena kita tidak mendapat keutamaan dari ibadah sahurnya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila shalah qila kam kana bainahuma qala hasmuna ayat muttafaqun alaih. Zaid bin Thabit radhiyallahu an berkata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangun untuk sembahyang subuh. Ketika ditanya berapa lama di antara sahur hingga sembahyang subuh, jawabannya sekedar sekira orang membaca 50 ayat. Jadi kalau kita coba sekarang perkirakan 50 ayat itu kurang lebih setengah jam gitu ya. Jadi kalau kita bersahur itu dianjurkan kalau sahurnya atau azan subuhnya itu jam 4:30, maka jam 4 itu mendapat sahurnya atau makan sahurnya, itu keutamaannya. Jadi teman-teman, sobat-sobat DHB, penting sekali kita paham tentang keutamaan-keutamaan ibadah, terutama pada kali ini tentang pentingnya sahur gitu ya. Bahkan di beberapa riwayat hadis juga disampaikan, bersahurlah meskipun hanya dengan seteguk air, maka akan mendapat pahala dari keutamaan sahur. Jadi kalau dalam ibadah itu pahalanya banyak gitu ya, dari mulai bangun qiyamul lailnya, kemudian sahurnya itu ada pahalanya. Ketika kita melewatkan berarti kan kita tidak mendapat pahala sahurnya. Kemudian pahala puasa jelas, kemudian juga pahala-pahala mensegerakan berbuka puasa itu juga masuk luar biasa, jadi banjir pahala kalau di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan sobat-sobat DHB dapat mengaplikasikan, kita semua dapat mengaplikasikan keutamaan ibadah terutama di bulan Ramadan ini, yang insya Allah lipat gandakan menjadi beribu-ribu kali lipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.